Salam dari Suito Universal, kembali ke Universal Talk. Di video kali ini kita akan bahas mengenai sekolah Columbia International College, satu sistem Total Care Education System. Bersama dengan saya hari ini, siapa lagi kalau bukan Kak Ratna? Hai. Apa kabar Kak Ratna? Baik, Pak. Sombong sekali, sudah lama nggak muncul. Jangan dijawab. Kak Christine, apa kabar Kak Christine? Baik. Kalau Kak Christine sama Kak Ratna sudah berkumpul, kita bertiga akan ngobrolnya asik banget. Makanya jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Total Care Education System. Apa sih Total Care Education System ini? Kak Christine, Kak Ratna, ayo kita saut-sautan, kita diskusikan supaya kita bisa bedah ini. Apa sih Total Care Education System? Berat juga ya. Ya, kita suka banget istilah Total Care Education. Ini nggak cuma istilah doang, tapi betul-betul diterapkan sama salah satu sekolah yang kita udah lama banget kerjasama, yaitu Columbia International College. Dan ini sangat cocok buat anak-anak yang masih belasan tahun ya, dikirim ke Kanada. Pas banget ya ini ya. Pas banget, dan buat parents itu nyaman juga buat ngirimin students ke anak-anaknya ke Columbia International College. Jadi buat anak-anaknya, buat studentsnya cocok, buat papa mama, buat parentsnya cocok. Betul. Wah, asik. Dan mungkin banyak orang tua yang concern ya kalau kirim anaknya ke Kanada itu kan jauh banget gitu kan. Betul. Nah, gimana nih penanganan sekolah sama anak-anak yang masih muda-muda terus ke negara yang jauh gitu. Masih Nah, kecil-kecil gitu ya, iya. masih imut-imut gitu ya. Nah, CIC punya solusinya ini dengan yang adanya Total Care Education System. Asik. Total Care Education ternyata cocok buat students. Ternyata buat parents cocok juga. Buat anak Indonesia cocok. Buat anak Indonesia lulusan Singapura cocok. Buat anak Indonesia lulusan Australia cocok. Cocok buat semua lah, intinya di situ. Jadi ada 4 poin di Total Care. Yang pertama itu namanya Total Learning. Yang kedua Total Development. Ketiga Total Living. Dan terakhir Total Communications. Kita akan bahas ini. Yuk kita bahas yang pertama dulu yuk. Kak Christine, Kak Ratna siap? Kita bahas tentang Total Learning yang pertama. Ayo. Tolong kasih masukan, apa itu Total Learning? Dan tadi kita udah jelasin tuh dari awal, Bapak bilang ini cocok banget buat semua students, mau dari Singapura, Australia, bahkan dari Indonesia, tuh semuanya cocok. Dan mereka nggak cuma yang masih bisa dibilang udah ngerti tujuannya mau ke uni apa, tapi ini anak ada yang masih bingung kan, karena mereka masih mungkin SMP 3, SMA 1, masih nggak jelas mau pengen apa. Total Learning yang di CIC nih cocok banget karena ada guidance counselor yang dari awal itu udah bantu tuh penentuan subjek-subjek apa sih yang mau dipakai atau yang cocok buat students itu. Nah, guidance counselor itu apa? Guidance counselor itu yang bimbing mereka dari awal mereka datang, bahkan awal saat orientasi mereka udah ketemu sama satu anak tuh dengan satu guidance counselor. Jadi mereka akan dibimbing lah. At least untuk semester 1 mereka ngambil apa, semester 2 mereka ngambil apa. Oke, gitu. jelas. Berarti guidance counselor itu akan membantu study plan. Betul. Setiap student itu nanti punya study plan, dan study plan mereka ambil pelajaran apa, kalau di sana istilahnya kredit, itu akan dibantu oleh guidance counselor. Iya. Bener ya? Karena ini kayaknya ada masukan ini. Dan guidance counselor di sana itu mereka nggak kayak paksa, oh kamu ambil ini ya, ngambil pelajarannya yang ini ya. Mereka nggak paksa seperti itu. Mereka benar-benar ini dibuat secara personal gitu. Satu student itu satu study plan. Jadi mereka ambil pelajarannya sesuai dengan yang mereka suka gitu. Dan kalau mereka nggak tahu sukanya apa, karena kebanyakan anak Indonesia kadang itu kita terlalu bagus di semua mata pelajaran, jadinya bingung mau ngambil apa. Bener. Gitu kan. Jago semua ya, semua nilai bagus, Iya. malah bingung jurusannya gitu ya. Jadi Bener. nanti sama guidance counselor akan dikasih pengarahan gitu. Oke, kamu ngambil ini dulu semester pertama, nanti semester kedua mereka bisa ambil pelajaran yang berbeda lagi gitu. Jadi benar-benar akan dicoba untuk disesuaikan gitu dengan studentsnya sendiri gitu. Wah, ini asiknya berarti beda dengan sistem di Indonesia, karena guidance counselor ini tadi sudah ngomong tentang penjurusan.
sudah ngomong tentang arah minat dan bakat, Iya. sudah ngomong tentang sistem kredit. Jadi agak berbeda dengan di Indonesia jadinya ya. Dan cara belajarnya pun juga kan berbeda nih. Dalam sistemnya kita 1 tahun kita bisa belajar sampai berapa ya? 15 subjek, 13 subjek. Sedangkan Betul, kalau di betul. sana per semester, satu Betul. semester kita bisa ngambil 3 sampai 4 subjek. Itu fokus sudah. Satunya 15, satunya 3 sampai 4. 3 sampai 4 tapi dalam banget. 15-nya yang mungkin tidak sedalam yang 3 sampai 4 ini tadi. Iya. Itu beda loh berarti, beda banget. Ini kita masih bahas total learning sedikit ini ya. Ini belum kita gali ini ya. Total learning masih bagian guidance counselor. Kita masih belum ngomong yang lainnya. Poinnya apa nih dari Iya. learning ini ya? Jadi yang bagian yang lainnya dari total learning ini adalah guru-gurunya di CIC. Guru-gurunya, Ya, jadi, pengajarnya. Oke. Guru-guru di sana pastinya mereka sebelum mengajar mereka udah harus punya kayak kredensialnya ya. Jadi Betul. CIC sangat selektif sekali untuk pilih guru-guru yang mengajar di sekolah ini gitu. Kalau dari pengalaman student selama ini yang kita kirim ya, mereka melihat guru-gurunya di CIC itu sangat perhatian sama anak-anak gitu ya. Perhatiannya itu bukan cuma perhatian secara personal ya, tapi mereka benar-benar perhatiin students gitu supaya mereka nggak cuma dapat nilai bagus, tapi mereka nguasain pelajaran itu gitu. Mereka sangat komunikatif ya, Mas. Guru itu ya. Bahasanya bagus banget, tapi tolong lebih membumi. Maksudnya Canggih ya? iya, bahasanya cakep banget ini. Tapi maksudnya perhatian itu gimana? Jadi maksudnya sudah makan belum? Itu perhatian gitu, maksudnya gitu. Bukan. Kalau di sana itu guru itu kayak temen gitu ya sama murid gitu ya. Nggak tahu ya, kalau zaman saya kayak waktu sekolah SMA itu sama guru kayak ada jarak gitu kan ya. Iya, betul, Kita betul, sangat betul. Takut. sungkan banget gitu kan ya, antara menunjukkan kita pintar atau kita bodoh. Yang pasti kita ada jarak. Iya. Iya. Kalau di sana guru itu sangat ya perhatiannya tuh kayak temen gitu loh sama sama Bisa students dibilang itu ya. Guru itu encourage students untuk lebih aktif di kelas. Saya inget nih satu cerita students dari CIC, dia ngerasain gimana dia berani untuk tanya, karena dia ngeliat ada temennya dia nanya, dia takut banget untuk tanya. Oh. Tapi ada temennya yang tanya dan itu, wah bagus sekali pertanyaan kamu, ayo siapa yang bisa jawab. Padahal mungkin kalau dulunya pasti dianggap, bodoh kamu gitu aja nggak tahu, mungkin digitu-gituin. Oh, Tapi oke. dari situ dia ngerasa, oh ternyata bisa ya nanya, dan dari situ dia berani untuk aktif dia nanya. Berarti aura belajar mengajar, ini masih ngomong total learning, aura belajar mengajar, itu students di encourage untuk, memang dia nggak ngerti ya nanya, meskipun pertanyaannya sepele, simple, pertanyaan yang mungkin kalau di Indonesia mungkin sedikit dibully gitu ya. Aku aja kok nggak tahu. Nah, di sana tidak akan dilakukan seperti Iya, itu ya? mungkin karena lebih ke arah gurunya itu menghargai setiap pertanyaan yang students tanyain gitu ya. Mereka Iya. nggak kayak dianggap kamu tanya berarti tadi nggak dengerin dong Nah, atau betul, gimana betul. gitu ya. Mereka nggak kayak gitu tuh gitu. Jadi kalau murid sekolah di CIC lebih khususnya lagi, itu mereka akan lebih enak itu kalau ada apa-apa, maksudnya mereka nggak bisa ngikutin pelajaran waktu di kelas gitu, mereka bisa tanya nih ke gurunya gitu. Mereka harus kayak komunikasi gitu ke gurunya supaya gurunya itu tahu, oh kesulitan anaknya ini apa gitu, dan mereka bisa bantu. Kelihatannya kata kuncinya ini di komunikasi. Komunikasi. Kata kuncinya ini. Komunikasinya lancar, cair. Komunikasinya tidak kaku. Bener nggak kalau saya ngomong kayak gitu? Iya. Nah, yang penting studentnya juga dia juga mau minta tolong ke gurunya ya, nggak mereka cuma diem aja ya, karena kadang ada kita banyakan kan orang Asia lebih ke arah kayak sungkan gitu ya untuk nanya gitu. Nah ini yang nggak boleh dilakuin gitu, karena kalau kita sungkan kita diem aja guru nggak ngerti kan, kita sebenarnya ngerti pelajaran itu apa enggaknya gitu. Wah, ini catatan khusus ini. Budaya Timur itu sungkan. Tapi budaya Timur sungkan tidak boleh dibawa di total learning, karena budaya sungkan merugikan student sendiri, betul ya? Wah, ini poinnya bagus ini. Jadi poin berikutnya apa ini? Tentang total learning, Kak Christine Karatna? Ada guidance counselor, ada yang kita bahas tentang teachers, ada juga yang
satu lagi nih, konselornya ada 2 macam loh. Ada 2. Konselor yang terakhir ini konselor yang lebih banyak ditemuin students pada saat mereka mau pilih university, pada saat mereka mau udah nentuin nih pengennya engineering, pengennya computer science atau apa. Nah ini ada UPO istilahnya. Apa itu UPO? Saya taunya UFO. UPO beda ya? Beda. Iya, iya. Jadi apa itu UPO? UPO itu konselor yang tadi Kak Christine udah sebutin ya. Jadi di mana mereka tugasnya adalah membantu students memberikan informasi-informasi tentang uni-uni yang ada di Kanada. Dan nggak cuma di Kanada ya, tapi di UK, di US, karena students yang lulusan dari CIC ini, mereka bisa masuk ke university manapun. Oh, jadi gitu. bukan cuma di Kanada? Iya. Oh, jadi Kanada sendiri banyak provinsi, ternyata juga bisa ke Amerika, Ke Australia, ke Australia, ke UK, Singapura bisa? Bisa. Indonesia sendiri? Bisa juga, ada Bisa, pernah ya. ya. Cuma kita jelasin yang UPO-nya dulu kali ya. Jadi UPO ini mereka seringkali mengadakan banyak acara yang berhubungan dengan university ini gitu. Jadi mereka Acara apa itu? mereka undang university untuk datang ke CIC, dan sebelum pandemik itu benar-benar di CIC-nya sendiri mereka adain university fair gitu. Wah. Tapi karena pandemik sekarang fairnya jadi online. Betul. Tapi mereka tetap invite, adain. Iya. Mereka tetap invite university dan ngumpulin students yang interest untuk, oh ya aku pingin ke University of Toronto loh, aku pingin kemana, dan mereka bikin tapi dalam bentuk virtual. Virtual online, Iya. karena pandemi ini ya, nggak memungkinkan. Oke, nah sekarang balik ke poin tentang UPO tadi, balik ke poin tentang University Fair tadi. Apa bantuan yang diberikan oleh UPO kepada students sehingga di total learning ini UPO jadi poin yang penting? Apa sih bantuannya itu apa? Mereka kan yang selain undang university datang gitu, jadi students mereka mendengar penjelasan tentang uni, program, persyaratan dari rep-nya langsung gitu ya. Tapi selain itu UPO mereka ngadain meeting juga gitu dengan students. Entah mereka meetingnya pun ada meeting yang besar, jadi satu batch yang akan graduate di Mei atau June. Terus ada juga meeting yang secara personal, one-on-one, itu mereka lakukan juga. One-on-one bahkan ya? Iya. Okay. Jadi mereka bantu students benar-benar memberikan informasi ya. Oh, kamu mau masuk ke uni apa? Ini loh yang harus kamu yang kamu harus siapin ya gitu. Selain persyaratan ya, mereka juga bantu juga. Biasanya apply uni kan ada diminta seperti interview atau apa lagi ya Kak Christine ya? Iya, minta kayak surat-surat gitu kan, semuanya juga dibantu sama CIC sih untuk dikumpulin langsung dari CIC-nya ke university yang bersangkutan. Cuma dari sini saya juga keinget nih, ada satu students yang lemah di mathematics, tapi dia pengen banget masuk ke engineering. Wah, ini ikut-ikutan ini menarik ini. Keren nih masuk ke engineering, keren nih masuk ke computer science. Jadi kemungkinan dia bisa ikut-ikutan atau nggak tahu dia memang juga interest, kita nggak ngerti. Cuma dari sisi UPO-nya sendiri, konselor ini bagusnya apa? Mereka nggak cuma ngasih tahu, oke, kamu tertariknya apa? Oh, engineering, ini loh subjek-subjek yang diperluin, atau ini loh syarat-syaratnya untuk masuk ke uni, enggak. Tapi konselornya juga melihat performance ini anak seperti apa. Nah, kebetulan ini anak math-nya itu bisa dibilang kurang bagus. Di bawah 6. Di bawah 6. Tapi pengennya masuk engineering. Tapi pengennya masuk engineering. Padahal engineering membutuhkan math. Math Dan harus perlu bagus. math-nya tinggi ya. Dan gitu harus ya, tinggi. engineering ya. Jadi sekali lagi, konselor ini tidak menjatuhkan atau gimana, dia selalu kasih input, kasih apa ya bisa dibilang ya, kamu harus pikirin plan keduanya apa. Karena untuk bisa masuk ke sini, math kamu harus seperti ini loh, sedangkan kamu masih di bawah standarnya dari uni itu. Jadi harus pikirin plan B-nya apa. Tanpa gitu. menjatuhkan mental students nggak ya. bisa masuk apa gitu, nggak gitu. Jadi kalau saya analogikan gitu ya, studentsnya datang terus bilang gini, saya mau masuk engineering. Terus konselornya begitu datang ngeliat, kemudian dia bilang nggak bisa gitu, enggak ya. Saya mau masuk engineering, nggak bisa langsung ciut ya, pulang deh gitu, enggak ya. Saya mau masuk engineering. Terus konselornya mungkin ngomong, ini loh persyaratannya engineering. Betul. Coba kamu analisa dari persyaratan itu,
yang mana yang kamu sudah ambil dan nilainya berapa, dan yang mana yang kamu akan semester depan atau semester depannya ambil. Terus kamu harus tahu kalau university ini syaratnya nilainya berapa, university ini syaratnya nilainya berapa. Jadi kamu tahu kamu di mana fit in-nya. Mungkin seperti itu ya. Kalau analoginya jawabnya seperti itu. Betul ya? Iya. Oke. Jadi orang menjadi nyaman, student menjadi nyaman, dan student menjadi tidak dijatuhkan, tapi dia sendiri bisa research untuk dirinya sendiri dengan lebih tepat gitu ya ceritanya ya. Dan Nice. konselor ini kerjasama dengan konselor yang tadi awal tuh loh Pak, Guidance counselor. Ya, jadi guidance counselor ini juga support ini anak, kasih tahu kamu ikut support kelas yang diadakan setelah Academic support. academic support. Setelah selesai dari kelas itu ada academic support yang bantu untuk at least karena kamu lemah di math, ikutlah academic supportnya mathematics. Kayak les, kayak Iya, pelajaran tambahan iya, gitu betul. ya. Jadi tetap encourage students ya, kalau memang ini cita-cita kamu masuk ke engineering, ayo. Iya, Juga iya. lebih lagi untuk math-nya ini diperbaikin lagi gitu. Oke, saya jadi ingat satu student yang di Indonesia matematikanya kurang bagus, tapi jadi waktu dia di Indonesia matematikanya kurang bagus, semua orang sudah berpikir kamu tuh nggak jago matematika. Tapi ternyata matematika di CIC itu masih dipecah lagi kan ya? Ya. Dipecah lagi menjadi ada, kalau nggak salah ada kalkulus, Ada statistik, ada data management, data management, ada algebra ada kalau nggak salah. advanced function. Advanced function. Ya. Dan waktu anak ini masuk ke CIC dan dipecah begini, terus dia ngambil, kan tidak empat-empatnya, lima-limanya harus diambil. Dia hanya ngambil data management dan statistics. Luar biasa, ternyata dia jago banget. Yang tadinya di Indonesia matematikanya I all sans u, ya, menjadi nilainya di sana berubah. Dan orang tuanya bilang, kamu ngambil matematika, nilaimu bisa A minus, luar biasa gitu ya. Potong kambing gitu ya. Jadi, but the difference is, the point is adalah students itu belum tentu dia berangkat dari Indonesia nilainya jelek, belum tentu nilai yang jelek itu di sana tetap menjadi tidak mampu. Berarti poinnya seperti itu, betul ya? Betul. Mungkin Oke. belum ketemu cara belajarnya itu kayak apa. Asiknya di Dan situ. kalau dengar dari ceritanya students gitu, mereka kadang nilainya di Indonesia jelek karena mereka nggak cocok sama gurunya. Betul sekali. Faktor itu tinggi banget. Ya, Iya. itu ada juga ya kayak gitu tuh ya. Dan itu sangat disayangkan karena itu nantinya menutup menutup jalannya mereka. Betul. Kadang ada beberapa, misalnya aja dia sebenarnya bagus di matematika, tapi karena nggak cocok sama guru matematikanya, jadinya kan pilihan jurusannya dia akan terbatas nantinya waktu university gitu ya. Betul. Iya. Ini message yang bagus. Saya nggak menyalahkan orang tua dan students yang bilang anaknya nggak cocok sama gurunya. Tapi saya tetap tidak mau bilang ini menjadi satu-satunya alasan untuk boleh menyalahkan guru, nggak boleh. Ya. Tapi berangkat dari poin ini, balik ke komunikasi antara guru dengan students itu menjadi lebih nyaman, lebih nicer pada saat terjadi komunikasi yang baik, dan optimalnya anak yang tadinya nggak keluar jadi keluar. Betul kan ya? Ya. Jadi orang tuanya lebih happy juga. Jadi dari total learning ini kesimpulannya apa ini, Kak Ratna? Kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya itu di total learning ini baik itu teachers, kemudian guidance counselor, sama university placement office, meskipun ini merupakan 3 departemen yang berbeda gitu, cuma mereka itu saling kerjasama satu sama yang lainnya. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya pernah ada students yang ngalamin masalah gitu ya, mereka ada kesulitan dengan pelajarannya gitu, mereka itu bisa ketemu sama tiga-tiganya dalam satu tempat gitu. Oh, dalam Karena- satu ruangan 3 departemen yang terpisah ini ngumpul. Iya. Wow. Karena kan sebenarnya mereka satu sama yang lainnya berhubungan gitu ya. Betul. Pemilihan pelajaran berhubungan dengan uninya. Kalau nilainya jelek juga itu hubungannya sama guru. Jadi kan Betul. semuanya nyambung gini. Betul. Ya. Dan di Total Care Education Systemnya CIC ini itu tuh mereka punya internal sistem juga yang kalau satu orang menemuin di CIC itu mereka akan buat report, jadi semuanya itu tahu.
Oh. departemen yang lainnya ya, tapi itu confidential ya, itu datanya ya. Wah, asik banget. Asik banget. Parents, kalau ada yang pengen nanya tentang CIC atau mau kirimkan anaknya ke CIC, silakan kontak kita di nomor WA di bawah. Nanti kita akan bantu. Salam dari Swita Universal. Salam dari Ratna Universal. Dari Christine Universal. Kita akan ketemu di next episode. Bye bye.